Selamat malam, suara saya terdengar. Selamat malam dok, sore Selamat terdengar. malam, sudah terdengar dok. Dengar dok. Oke, baik. Di sini sudah bergabung 172 mahasiswa ya. Saya harap sudah semua. Hari ini agenda kita adalah presentasi ya. Sudah semua upload tugasnya? Karena saya sediakan waktu sampai jam 8 malam aja. Sudah, oke deh. Karena ini ada 5 topik, saya akan pilih acak ya. Kalau bersiap untuk topik satu, saya pilih dari kelas C. Silakan C1 untuk presentasi tugasnya. Baik dokter, mungkin mohon izin untuk share screen nih. Oke. Recording in progress. Baik, sebelumnya selamat malam kepada Dokter Devi dan selamat malam juga kepada teman-teman semuanya. Jadi kami dari kelompok C1 akan mempresentasikan terkait kebutuhan mikronutrisi untuk kesehatan sistem integumen anjing hitamani. Mungkin bisa di next slide. Adapun berikut merupakan anggota dari kelompok C1. Mungkin bisa di next slide. Baik, untuk bagian pendahuluan akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, yang pertama kita akan membahas mengenai pendahuluan di mana sistem integumen pada anjing itu berperan penting sebagai pelindungan tubuh dari faktor eksternal serta dalam menjaga keseimbangan cairan, suhu dan juga sistem imun. Kesehatan kulit itu sangat dipengaruhi oleh kecukupan mikronutrien seperti vitamin dan juga mineral, yang dimana berfungsi dalam regenerasi sel, keratinisasi dan juga pertahanan kulit. Nah, kekurangan mikronutrien ini dapat menyebabkan berbagai gangguan kulit seperti dermatitis maupun alopecia. Nah, pada anjing hitamani yang hidup di lingkungan tropis itu memiliki risiko lebih tinggi terhadap masalah kulit, sehingga pemenuhan mikronutrien itu menjadi sangat penting untuk menjaga kesehatan integumen dan juga pencegahan penyakit dari anjing hitamani sendiri. Mungkin bisa di next slide. Baik, izin masuk. Selanjutnya itu peran mikronutrisi pada sistem integumen. Mikronutrien, vitamin dan mineral berperan penting dalam menjaga kesehatan kulit dan rambut melalui proses keratinisasi. Adapun perannya itu menjaga struktur epidermis sebagai barrier pelindung, mendukung kesehatan kulit dan bulu, mencegah gangguan pada sistem integumen. Adapun fungsinya itu membantu pembentukan keratin dan juga sebagai antioksidan atau melindungi dari radikal bebas, serta mendukung regenerasi sel dan juga penyembuhan luka. Baik, slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan lebih dalam lagi jika dilihat dari segi fungsinya. Nah, mikronutrien memiliki beberapa peran spesifik dalam menjaga kesehatan sistem integumen. Yang pertama itu mikronutrien berfungsi dalam pembentukan keratinin, yaitu di mana protein utama yang menyusun kulit dan rambut. Proses ini sangat penting karena menentukan kekuatan dan kualitas bulu pada anjing. Yang kedua, mikronutrien juga berfungsi sebagai antioksidan, yang dimana eh, membantu melindungi sel-sel kulit dari kerusakan akibat radikal bebas, seperti paparan sinar ultraviolet dan faktor lingkungan lainnya. Nah, selain itu, mikronutrien juga berperan dalam regenerasi sel dan penyembuhan luka dengan mendukung pembentukan jaringan baru dan mempercepat proses perbaikan kulit dan yang mengalami kerusakan. Nah, dengan adanya fungsi-fungsi tersebut, mikronutrien menjadi komponen penting dalam menjaga kesehatan dan integritas sistem integumen secara keseluruhan. Baik, untuk slide ini akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya merupakan jenis dari mikronutrien. Jadi jenis mikronutrien yang berperan dalam kesehatan sistem integumen pada anjing yang ditemani Bali, di antaranya yang pertama ada vitamin dan juga yang kedua ada mineral.
Baik, mungkin yang di mana untuk jenis mikronutrien ini tentunya sangat penting karena memang anjing teman itu memiliki ciri khas bulu yang panjang dan juga tebal sehingga tentunya membutuhkan dukungan nutrisi yang optimal agar tetap sehat dan juga tidak mudah rontok. Kemudian pertama dari vitamin sendiri terdapat beberapa jenis yang berperan langsung terhadap kesehatan kulit. Di mana yang pertama itu ada vitamin A yang berfungsi dalam diferensiasi dan juga regenerasi sel epitel kulit sehingga dapat membantu menjaga integritas kulit. Kemudian dari vitamin B kompleks berperan sebagai kofaktor dalam metabolisme sel dan juga energi sehingga tentunya penting dalam menjaga kesehatan jaringan kulit di mana defisiensinya sering ditandai dengan seperti kulit bersisik, kemudian dan juga rambut kusam. Kemudian selanjutnya ada biotin atau vitamin B7 yang dimana memiliki peran spesifik dalam pertumbuhan rambut dan juga kesehatan kulit. Dimana selain itu juga yaitu vitamin E itu bertindak sebagai antioksidan yang melindungi sel kulit dari kerusakan akibat radikal bebas serta mendukung sistem imun sehingga mencegah terjadinya peradangan. Di mana secara ilmiah juga menunjukkan bahwasanya kombinasi vitamin A, E, dan juga biotin dapat meningkatkan kualitas kulit dan juga rambut pada anjing. Kemudian selain vitamin, yang kedua adalah mineral, di mana mineral tentunya juga memiliki peran penting dalam sistem integumen. Di mana yang pertama itu eh, ada zinc, itu merupakan mineral kunci yang berfungsi dalam pembuahan sel epidermis, aktivitas enzim, dan juga proses penyembuhan luka. Kemudian selanjutnya ada koper atau tembaga yang berperan dalam pembentukan melanin, yaitu pigmen yang menentukan warna rambut dan juga kulit, sehingga defisiensinya itu dapat menyebabkan warna rambutnya bisa memudar ataupun kusam. Sementara itu, selanjutnya itu ada selenium atau Se yang bekerja sebagai antioksidan yang sinergis dengan vitamin E dalam melindungi sel kulit dari kerusakan oksidatif, di mana secara keseluruhan vitamin dan juga mineral ini sebagai mikronutrien yang memiliki peran yang berbeda, namun tentunya saling melengkapi. Di mana untuk vitamin lebih dominan dalam mendukung fungsi metabolisme dan juga regenerasi sel kulit, sedangkan dari mineral sendiri itu berperan dalam struktur jaringan, aktivitas enzim, dan juga pigmentasi rambut. Mungkin bisa di next. Baik, selanjutnya yaitu kebutuhan mikronutrien pada anjing kintamani, di mana memiliki beberapa penting dalam menjaga kesehatan sistem integumen yang mencakupi kulit dan rambut. Yang pertama yaitu ada zinc, di mana merupakan salah satu mineral esensial dengan kebutuhan sekitar 100 sampai 200 mg atau kilogram bahan jaring pakan, di mana zinc berperan dalam proliferasi keratinosit, konsistensi keratin, serta stabilitas struktur epidermis. Yang kedua yaitu ada tembaga, di mana dibutuhkan dalam kisaran 7,3 sampai 15 miligram atau kilogram bahan kirim pakan dan berfungsi sebagai kofaktor enzim tirosinase dalam proses sintesis melanin. Peran ini sangat penting dalam mempertahankan pigmentasi rambut pada anjing kintamani. Selanjutnya yaitu ada biodin atau vitamin B7, di mana dengan kebutuhan sekitar kurang lebih 0,28 miligram atau kilogram bahan kirim pakan berperan dalam metabolisme asam lemak dan pembentukan lipid pada kutikulum rambut. Fungsi ini mendukung kekuatan dan struktur rambut khususnya pada doklat yang menjadi ciri khas anjing kintamani. Selanjutnya yaitu ada vitamin E, di mana yang dibutuhkan dalam anjing kintamani ini dengan jumlah 50 sampai 100 kg bahan kering pakan dan berfungsi sebagai antioksida yang melindungi membran sel kulit dari kerusakan akibat radiasi bebas. Yang terakhir yaitu selanin, yaitu dibutuhkan sekitar kurang lebih 0,35 miligram atau kilogram bahan kering pakan dan berperan sebagai komponen enzim glutation peroksidase yang berfungsi dalam detoksifikasi peroksida. Selanin bekerja secara sinergis dengan vitamin E dalam melindungi sel dari kerusakan oksidatif. Baik, bisa di next slide.
Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya itu ada mekanisme kerja mikronutrien pada sistem integumen, yang dimana merupakan sistem kompleks yang terdiri atas kulit dan juga struktur pelengkapnya, seperti folikel rambut, kelenjar sebasea, dan juga kelenjar keringat, yang dimana berfungsi sebagai pelindung utama terhadap lingkungan eksternal. Kesehatan integumen sangat dipengaruhi oleh keseimbangan nutrisi, khususnya mikronutrien seperti mineral dan juga vitamin, yang dimana berperan dalam proses proliferasi sel, diferensiasi jaringan, dan juga respon imun kulit. Kemudian yang pertama itu ada zinc, yang dimana merupakan mikronutrien esensial yang berperan penting dalam menjaga integritas dan juga fungsi fisiologis integumen pada anjing. Kemudian peran enzim juga berlangsung melalui mekanisme yang melibatkan aktivitas enzimatik, regulasi genetik, serta modulasi sistem imun. Pada tingkat seluler, enzim juga bertindak sebagai kofaktor bagi lebih dari 300 enzim yang berperan dalam sintesis DNA, RNA, dan juga protein. Sehingga berpengaruh langsung terhadap proses proliferasi dan juga diferensiasi keratinosis pada epidermis. Kemudian hemostasis enzim juga di dalam sel diatur oleh sistem transporter seperti ZIP dan juga ZNT, yang dimana mengontrol keseimbangan konsentrasi enzim intraseluler, sehingga memastikan lingkungan seluler tetap optimal untuk mendukung siklus hidup keratinosit. Selain itu juga, zinc berkontribusi dalam pembentukan keratin serta stabilisasi membran sel melalui interaksinya dengan protein seperti metallothionein, di mana dalam aspek proteksi sel, zinc juga memiliki aktivitas antioksidan dengan menjadi bagian dari enzim superoksida dismutase, yang dimana berfungsi menghambat pembentukan radikal bebas dan juga melindungi sel kulit dari kerusakan oksidatif. Kemudian yang kedua itu ada vitamin A. Dalam bentuk aktifnya sebagai retinoid acid. Vitamin A juga berikatan dengan reseptor nuklir RAE atau retinoid acid receptor dan juga RXR atau retinoid X receptor, yang kemudian mengatur transkripsi gen terkait pembentukan epidermis, sehingga mendukung diferensiasi keratinosit, pembentukan stratum corneum, serta regulasi produksi keratin agar tetap seimbang. Selain itu juga, vitamin A juga berperan dalam sintesis mukopolisakarida dan meningkatkan adesi antar sel, yang dimana penting untuk menjaga integritas barit kulit. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya yaitu vitamin E. Nah, vitamin E ini merupakan antioksida lipofilik yang melindungi sel-sel kulit, kemudian menghambat peroksidasi lipid dan membentuk radikal bebas. Kemudian melindungi keratinosis, folikel rambut, dan kelenjar sebasea. Memiliki sifat antiinflamasi dan bekerja bersama zinc dalam sistem pertahanan antioksidan. Berperan dalam menjaga kesehatan kulit dan kualitas bulu. Kemudian selanjutnya itu biotin atau vitamin B7. Biotin merupakan koenzim dalam metabolisme lemak, protein, dan karbohidrat. Berperan dalam membantu lipid epidermal sebagai penghalang kulit dan membantu menjaga kelembapan, elastisitas, dan perlindungan kulit. Mendukung pembentukan keratin dan kesehatan folikel rambut. Kemudian penting untuk menjaga kualitas bulu dan fungsi pada anjing kintamani. Boleh di next slide. Baik, izin masuk. Selanjutnya adalah dampak kekurangan
atau dampak kekurangan mikronutrien pada anjing. Jadi, sistem integumen ini merupakan sistem organ yang memiliki aktivitas metabolik tinggi sehingga memerlukan suplai mikronutrien yang kuat untuk mempertahankan struktur dan juga fungsinya. Apabila anjing mengalami kekurangan mikronutrien, maka hal tersebut akan secara langsung mengganggu hemostasis kulit dan menyebabkan terjadinya perubahan patologis pada rambut dan kulit. Berikut dampak kekurangan atau defisiensi mikronutrien terhadap sistem integumen. Yang pertama ada defisiensi mineral atau zinc. Defisiensi mineral akan mengganggu proses keratinisasi yang nantinya akan menyebabkan terbentuknya hiperkeratosis dan parakeratosis yang diakibatkan oleh maturasi sel epidermis yang tidak sempurna. Selain itu, akan muncul lesi seperti eritema, scaling, dan juga kerak. Selanjutnya, defisiensi ini akan menyebabkan alopecia yang sering ditemukan terutama di bagian wajah, telinga, dan ekstremitas. Kekurangan zinc juga menyebabkan penurunan aktivitas enzim yang berperan dalam perbaikan jaringan, sehingga apabila mengalami luka atau trauma, proses penyembuhan luka menjadi terhambat. Selanjutnya yaitu defisiensi vitamin A. Kekurangan vitamin A akan menyebabkan terjadinya gangguan maturasi keratinosit yang berujung pada hiperkeratinisasi serta penumpukan sel-sel mati pada permukaan kulit, sehingga akan menyebabkan kulit menjadi kering, kasar, dan bersisik. Defisiensi vitamin A juga menjadi penyebab terjadinya penurunan fungsi barrier kulit yang memungkinkan tingkat kehilangan air naik dan mempermudah masuknya agen patogen. Pada anjing yang tidak mendapatkan asupan vitamin A yang cukup, akan mengalami penurunan kualitas bulu juga terjadinya alopecia. Yang ketiga yaitu dampak defisiensi vitamin B kompleks seperti biotin dan riboflavin. Kekurangan vitamin ini akan mengganggu metabolisme sel epidermis dan folikel rambut sehingga proses regenerasi jaringan akan menjadi tidak optimal. Selain itu, akan mengalami dermatitis kering dan scaling serta terjadinya alopecia. Selanjutnya, rambut atau bulu anjing yang mengalami defisiensi Biplex ini akan tipis, rapuh, dan terlihat kusam, serta terjadinya penurunan kualitas lapisan pelindung kulit yang nantinya akan menyebabkan kulit menjadi lebih mudah mengalami iritasi dan peradangan. Selain yang sudah disebutkan tadi, kekurangan mikronutrien juga menyebabkan penurunan respon imun lokal, sehingga kulit menjadi lebih rentan terhadap infeksi sekunder yang disebabkan oleh bakteri atau jamur. Boleh di next slide. Baiklah, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Nah, selanjutnya itu dampak kelebihan mikronutrien terhadap sistem integumen. Yang dimana apabila kelebihan mikronutrien itu dapat menimbulkan toksisitas nutrisi yang mempengaruhi fungsi kulit, pertumbuhan rambut, regenerasi epidermis, dan respon imun kulit. Yang pertama itu ada kelebihan vitamin A. Vitamin A ini merupakan mikronutrien penting yang berfungsi dalam diferensiasi sel epitel, regenerasi epidermis, dan menjaga integritas jaringan kulit. Namun, apabila diberikan secara berlebihan dalam jangka panjang, terutama melalui suplementasi tambahan di luar pakan lengkap, vitamin A ini dapat menimbulkan hipervitaminosis A, yaitu pada anjing kondisi ini keratinisasi menyebabkan gangguan proses keratinasi sehingga kulit menjadi kering, kasar, bersisik, menebal atau hiperkeratosis, sehingga disertai alopecia atau kerontokan rambut. Selain itu, regenerasi sel kulit juga menjadi tidak normal sehingga luka akan lebih lambat sembuh. Selanjutnya itu ada kelebihan vitamin D. Yang dimana vitamin D ini berfungsi dalam regulasi metabolisme kalsium dan fosfor. Akan tetapi jika asupannya terlalu tinggi, maka absorpsi kalsium akan meningkat secara berlebihan dan menyebabkan hiperkalsemia. Yang dimana pada anjing salah satu manifestasi integumen yang penting adalah kalsinosis kutis, yaitu pengendapan garam kalsium pada dermis dan jaringan subkutan. Secara klinis, lesi ini dapat terlihat sebagai papul, nodul, plak keras, kulit kemerahan, ulcerasi, rasa nyeri, dan kadang disertai dengan infeksi sekunder. Selanjutnya itu ada kelebihan selenium, yang dimana selenium ini adalah trace mineral yang berperan dalam antioksidan melalui enzim glutathione peroksidase. Walaupun dibutuhkan dalam jumlah kecil, kelebihan selenium ini dapat bersifat toksik pada hewan. Selenosis kronis dapat menyebabkan kerontokan rambut menjadi kusam dan rapuh, kemudian dermatitis.
Mekanisme utamanya itu berkaitan dengan peningkatan stres oksidatif dan kerusakan protein keratin pada rambut serta kuku. Selanjutnya itu yang keempat ada kelebihan zinc, yang dimana zinc ini dibutuhkan untuk sintesis protein, penyembuhan luka, dan sistem imun kulit. Namun, konsumsi zinc berlebihan itu dalam jangka panjang dapat menghambat absorpsi mineral lain seperti tembaga atau koper, sehingga menimbulkan ketidakseimbangan metabolik. Di mana dampaknya pada sistem integumennya itu meliputi kualitas rambut menurun, kulit mudah iritasi, respon penyembuhan luka terganggu, dan meningkatnya risiko infeksi kulit. Kelebihan zinc juga dapat mempengaruhi aktivitas enzim yang berhubungan dengan pembentukan jaringan epitel. Next slide. Baiklah, slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, izin masuk. Yang terakhir yaitu kesimpulan di mana mikronutrien memiliki peran penting dalam menjaga kesehatan sistem integumen anjing melalui dukungan terhadap proses keratinisasi, regenerasi sel, serta fungsi barrier dan sistem imun kulit. Vitamin dan mineral seperti zinc, vitamin A, vitamin E, dan biotin bekerja secara sinergis dan dalam mempertahankan struktur kulit dan kualitas rambut. Keseimbangan asupan mikronutrien sangat diperlukan untuk mencegah gangguan kulit, menjaga kualitas bulu, serta meningkatkan perlindungan terhadap faktor lingkungan. Sebaliknya, ketidakseimbangan baik berupa kekurangan maupun kelebihan mikronutrien dapat menyebabkan berbagai gangguan dermatologis. Untuk slide selanjutnya, saya serahkan kembali kepada moderator. Terima kasih. Baik, sekian presentasi di kelompok C1. Mungkin sebelumnya izin menanyakan terlebih dahulu kepada Dr. Devi, apakah untuk sesi diskusinya akan dilangsungkan bersama kelompok lain nanti di akhir atau sekaligus sekarang nih, Langsung Dok? saja deh ya. Oh, nggih. Langsung saja Baik. dipimpin. Apakah ada pertanyaan? Silakan. Baik, mungkin dari teman-teman, apakah sekiranya ada yang ingin ditanyakan? Apabila ada, silakan langsung on mic ataupun raise hand nggih. Oke, kalau nggak ada yang nanya nih, saya yang mau tanya. Ya boleh ditanggapi oleh kelompok C1 ataupun peserta lain ya. Tadi sudah dijelaskan sangat detail oleh kelompok C1 terkait dengan mikronutrien ya, yang berdampak langsung terhadap sistem integumen. Kalian tahu nggak sistem integumen itu apa? Siapa yang bisa menjelaskan sistem integumen? Mungkin izin, Dokter. Ya, Menurut saya kalau sistem integumen itu kayak sistem tubuh yang memang berfungsi sebagai pelindung utama nih ke di dalam tubuh. Jadi kayak uh, seperti kulit dan juga rambut. kulit, rambut, termasuk juga kelenjar-kelenjar penyusunnya. Jadi kalau di anjing itu ada kelenjar sebaceus ya. Kalau misalnya nanti ada investasi demodekosis, kelenjar sebaceus yang diserang ya, karena dia berpredileksi di kelenjar sebaceus, jadi nanti kulitnya akan banyak. Nah, di sanalah kita akan memaksimalkan penggunaan mikronutrien ini. Nah, tadi juga saya sempat dengar sebutannya bulu, bulu, bulu begitu ya. Kalau di anjing itu sebutan yang pas itu bulu atau rambut ya? Rambut, Dok. Rambut, Dok. Rambut, Dok. Ya. Jadi jangan salah nanti kalau ketemu dokter Tuti kalian nyebutnya bulu dikasih ayam nanti ya. Jadi tolong dibedakan. Kalau di anjing itu kita gunakan istilah rambut karena tidak bercabang ya, sama dengan manusia. Nah, nanti yang perlu saya tekankan di sini untuk anjing hitamani adalah salah satu anjing dengan rambut yang panjang, kemudian lebat ya. Kemudian dia tersusun atas 2 lapis ya. Jadi ada bulu gumba, kemudian ada badong juga. Nah, untuk rambut biasanya kita akan ambil sampel yang
primer, jadi yang lebih panjang. Nanti kalau kalian mau ngecek kandungan-kandungan nutrisi, kemudian mungkin mau mencari agen dari penyakit rambut gitu ya, sistem integumennya. Yang kalian ambil adalah sampel rambut tentunya. Nah, kemudian nanti tolong dipilihkan bagian rambut primer, bukan bagian rambut sekunder ya, karena informasinya akan jauh lebih kurang dibandingkan nanti kalian ambil yang rambut primer. Jadi rambut primer itu yang lebih kasar, yang lebih panjang. Kalau sekunder biasanya rambut-rambut yang lebih halus ya. Jadi di bawahnya rambut primer itu ada rambut sekunder. Nah, itu biasanya dia akan jauh lebih dikit dengan kandungan-kandungan medula, kutikula, dan uh, cortex yang biasanya lebih tipis juga. Jadi kalau misalnya mau ngecek nanti, karena sekarang visum kan bisa menggunakan rambut ya. Nah itu yang kalian ambil adalah sampel rambut primernya, bukan sekundernya. Nah tadi terkait dengan vitamin A ya, sudah dijelaskan banyak. Ehm, Meskipun di sini mikronutrien itu penting, tapi tetap tidak boleh over. Apapun itu tidak boleh over pemberiannya ya. Nah, di samping juga nanti dia malah menyebabkan masalah pada kulit. Jangan lupa vitamin A, D, E, K itu dia larut dengan lemak ya. Jadi nanti dia larut dengan lemak. Kalau terlalu banyak, kasihan hati hewannya. Jadi hati hewan itu dia akan memetabolisme vitamin A lebih banyak sehingga nanti rentan kena sakit liver ya. Nah, jadi nanti eh, sesuai saja dengan takaran jangan terlalu banyak terkait juga dengan vitamin E. Vitamin A itu kan adalah vitamin yang umum digunakan ya karena dia mendukung perkembangan sel dan peremajaan sel. Nah, zinc itu perlunya cuma sedikit, paling tidak satu hari itu kalian bisa berikan sebanyak 10 miligram zinc. Kalau misalnya sediaannya ada 40, berarti kalian cukup, oh itu dikalikan nanti dengan berat badan ya, paling tidak dapat setengah tablet ya. Nah, kalau terlalu banyak, takutnya nanti akan mengganggu penyerapan dari koper ya, dari tembaga. Malah nanti hewannya ada gangguan uh, homeostasis, jadi nggak seimbang nanti malahan ya. Itu yang perlu kalian um, ingat. Oke, saya rasa cukup ya untuk kelompok C1. Selanjutnya saya persilakan kelompok A2 untuk mempresentasikan hasil kerjanya. Silakan. Baik, dokter, saya izin untuk share screen. Ya, silakan. Izin bertanya, dokter, apakah sudah terlihat? Oke, sudah. Baru saja. Baik, izin memulai, dokter. Sebelumnya selamat malam kepada Dok Devi dan juga teman-teman semua. Kami dari kelompok A2, Manajemen dan Kesehatan Anjing Kintamani, izin untuk mempresentasikan manajemen pakan anjing Kintamani pada usia papi. Baik, adapun anggota kelompok A5 ada Dewi, ada Kania, ada Suta, ada Ngakan, ada Ida, ada Stefani, Ola, dan juga Rahma. Untuk mempercepat waktu, saya langsung ke pendahuluan.
Jadi anjing Kintamani ini merupakan satu-satunya ras asli Indonesia yang telah resmi diakui oleh FSI pada 20 Februari 2019. Anjing ini dikenal cerdas, pemberani, dan loyal terhadap pemiliknya. Kemudian dalam siklus hidupnya, anjing melewati beberapa fase, mulai dari masa papi, dewasa muda, dewasa penuh, hingga senior, di mana setiap fase memiliki kebutuhan pakan yang berbeda. Nah, fase papi ini menjadi tahap penting karena nutrisi berupa protein, lemak, karbohidrat, mineral, vitamin, dan juga air memiliki peran penentu dalam pertumbuhan dan kesehatan anjing, sehingga pemenuhan pakan yang tepat pada masa ini menjadi dasar penentu kualitas tumbuh kembang anjing Kintamani. Baik, mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Selanjutnya kita masuk pada fase pertumbuhan papi. Jadi, fase pertumbuhan anjing Kintamani, usia papi ini merupakan periode penting yang ditandai oleh perkembangan fisik, perilaku, dan sistem tubuh secara bertahap. Nah, fase yang pertama itu ada fase neonatal, itu berusia sekitar 0-2 minggu. Di sini anak anjing masih sangat bergantung pada induknya, dengan mata dan telinga yang belum berfungsi dengan sempurna, serta hanya mampu merespon rangsangan dasar seperti sentuhan dan suhu. Selanjutnya memasuki fase transisi, itu sekitar 2-3 minggu, mata dari anak anjing mulai terbuka, serta pendengarannya mulai berkembang, dan papi mulai belajar berdiri serta berjalan. Selanjutnya itu masuk ke fase sosialisasi, itu pada usia 3-12 minggu. Itu menjadi periode krusial karena anak anjing mulai aktif berinteraksi dengan lingkungan, manusia, maupun hewan lainnya. Nah, pada tahap ini juga terjadi perkembangan perilaku sehingga pengalaman yang diberikan akan sangat mempengaruhi sifat anjing saat dewasa. Kemudian setelah itu masuk ke fase juvenil, itu sekitar usia 3-6 bulan. Nah, anjing memasuki fase, pada fase juvenil ini ditandai dengan pertumbuhan tubuh yang cepat, kemudian peningkatan aktivitas, serta mulai tumbuhnya gigi permanen menggantikan gigi susu. Kemudian selanjutnya ada fase adolescent, itu usia sekitar 6-9 bulan, di mana pertumbuhan fisik mulai melambat, tetapi perkembangan mental dan perilaku masih berlangsung. Nah, termasuk munculnya sifat mandiri dan peningkatan energi. Jadi next slide. Selanjutnya masuk ke kebutuhan nutrisi anjing Kintamani pada usia papi. Nah, kebutuhan nutrisi pada anjing usia papi ini yang diperlukan anjing Kintamani yaitu ada kebutuhan kalori, protein, lemak, karbohidrat, energi, mineral, vitamin, dan air. Bisa di next slide. Selanjutnya masuk ke kebutuhan kalori. Nah, kebutuhan kalori anjing Kintamani pada usia papi ini cukup tinggi karena pertumbuhannya yang pesat dengan kebutuhan energi sekitar 2-3 kali lipat dari anjing dewasa. Kemudian perhitungannya bisa menggunakan rumus resting energy requirement, itu ya dengan cara 70 dikali berat badan, kemudian pangkat 0,75. Kemudian dikalikan dengan faktor pertumbuhan yaitu 3 kali untuk usia 0-4 bulan dan 2 kali untuk usia 4-12 bulan. Nah, sebagai contoh, papi Kintamani dengan berat 5 kg itu memerlukan sekitar kurang lebih 700 kalori per hari, dan pada usia di bawah 4 bulan dan sekitar 470 kalori per hari pada usia 4-12 bulan. Serta kebutuhan kalori ini dipengaruhi juga oleh ukuran tubuh, aktivitas, serta kondisi kesehatan dari anjing Kintamani. Bisa di next slide. Baik, untuk kebutuhan protein akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih.
Baik, izin masuk. Selanjutnya merupakan kebutuhan protein. Jadi protein merupakan zat gizi utama yang tersusun dari asam amino, termasuk asam amino esensial yang tidak dapat diproduksi oleh tubuh papi, sehingga harus diperoleh dari pakan. Protein berperan penting dalam mendukung pertumbuhan, pembentukan, dan kekuatan otot reproduksi serta menjaga kesehatan tubuh secara keseluruhan. Kebutuhan protein pada papi lebih tinggi dibandingkan anjing dewasa karena diperlukan untuk pembentukan jaringan baru selama masa pertumbuhan. Oleh karena itu, pakan papi direkomendasikan mengandung minimal 22,5% protein atau sekitar 45 gram per 100 kalori untuk usia 4-14 minggu dan sekitar 35 gram per 100 kalori untuk usia di atas 14 minggu. Sumber protein yang baik sebaiknya berasal dari hewani karena memiliki kandungan asam amino yang lengkap dan mudah dicerna, sedangkan protein nabati dapat digunakan sebagai pelengkap. Bisa di next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, izin masuk. Selanjutnya adalah kebutuhan lemak. Lemak merupakan sumber energi utama pada papi dengan densitas energi sekitar 9 kg per gram. Lemak juga membantu penyerapan vitamin A, D, E, dan K. Selain itu, asam lemak esensial seperti DHA dan EPA berperan penting dalam perkembangan otak dan retina. Kadar lemak pada pakan papi umumnya direkomendasikan sekitar 8,5% sampai 21% bahan kering. Namun jumlahnya tetap harus dikontrol agar tidak menyebabkan obesitas. Boleh di next slide. Kemudian adalah karbohidrat. Karbohidrat berfungsi sebagai sumber energi tambahan yang efisien pada papi. Karbohidrat juga membantu menghemat penggunaan protein sehingga protein dapat digunakan untuk pembentukan jaringan tubuh. Karbohidrat yang telah mengalami gelatinisasi lebih mudah dicerna oleh papi. Selain itu, serat kasar sekitar 2-5% dapat membantu menjaga keseimbangan mikroflora usus pada masa pertumbuhan. Boleh di next. Kemudian ada energi. Energi pada papi dibutuhkan lebih tinggi dibandingkan anjing dewasa karena mendukung pertumbuhan tulang, otot, dan juga organ tubuh. Kekurangan energi dapat menyebabkan pertumbuhan terhambat, sedangkan kelebihan energi dapat memicu gangguan ortopedi. Oleh karena itu, kebutuhan energi harian perlu disesuaikan berdasarkan usia, berat badan, dan tingkat aktivitas papi. Boleh next slide. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai jenis dan juga bentuk pakan untuk anak anjing Kintamani. Yang pertama itu adalah pakan segar, di mana pakan segar berasal dari bahan alami yang diolah secara langsung tanpa melalui proses industri. Nah, komposisi pakan ideal seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, itu harus mengandung protein, kalsium, karbohidrat, lemak, vitamin, dan juga mineral. Nah, contoh dari sumber nutrisi di dalam pakan segar itu terkandung dalam contohnya itu daging ayam, daging sapi, daging ikan, dan telur itu mengandung protein, kemudian nasi mengandung karbohidrat, kemudian wortel dan bayam itu mengandung vitamin dan juga serat. Nah, dari segi kandungan nutrisi, pakan segar ini memiliki keunggulan di kandungan protein hewaninya yang tinggi. Kemudian, keunggulan lainnya adalah pakan alami itu tanpa tambahan bahan sintetis, kemudian aroma dan teksturnya itu lebih menarik bagi anak anjing. Namun, pada pakan segar ini juga memiliki kekurangan, seperti keseimbangan nutrisinya itu tidak lengkap dan juga tidak seimbang, terutama terkait kalsium, mineral, dan vitamin tertentu. Kemudian, kekurangannya ini juga yaitu membutuhkan waktu dan juga effort yang lebih untuk mengolah dan juga memasaknya. Dan jika tidak diolah dengan baik, pakan segar ini mudah untuk terkontaminasi oleh mikroorganisme. Namun, jika dilihat dari segi harganya itu bervariasi tergantung dari pakan yang dibeli. Seperti misal kita membeli pakan daging dengan kualitas premium, tentu saja harganya itu akan lebih mahal jika dibandingkan kita membeli daging dengan kualitas yang ekonomis. Boleh on next slide.
Nah, kemudian selanjutnya itu adalah pakan komersial, di mana pakan komersial ini merupakan pakan yang diproduksi secara industri dan juga telah diformulasikan untuk memenuhi kebutuhan nutrisi anak anjing secara lengkap. Nah, pakan komersial ini dibagi menjadi dua jenis, yaitu pakan kering atau kibble dan juga pakan basah atau wet food. Nah, untuk contoh-contoh dari merek yang pada pakan komersial ini, seperti yang kita ketahui, itu yang terkenal itu adalah Royal Canin Puppy dan juga Pedigree Puppy. Nah, kemudian pakan komersial ini mengandung komponen nutrisi seperti protein dari daging ayam, daging sapi, daging ikan, dan telur. Kemudian karbohidrat dari nasi dan jagung, lemak dari minyak ikan, serta ditambahkan juga vitamin dan juga mineral. Nah, keunggulan dari pakan komersial ini itu adalah memiliki keseimbangan nutrisi yang telah dirancang sesuai dengan kebutuhan pertumbuhan anak anjing. Kemudian lebih praktis, mudah disimpan, dan telah melalui proses pengolahan yang mengurangi resiko kontaminasi mikroorganisme. Namun, pakan komersial ini juga memiliki kekurangan, seperti kualitas pakannya itu bergantung dengan kualitas bahan baku dan pada proses produksinya. Kemudian beberapa produk itu dapat mengandung bahan tambahan tertentu yang kurang optimal bila diberikan dalam jangka panjang. Kemudian biasanya juga wet food itu juga cenderung memiliki daya simpan yang terbatas setelah kemasan wet food itu dibuka. Jadi setelah dibuka, wet food itu harus segera dikonsumsi atau harus selalu disimpan di dalam kulkas. Kemudian dari segi harga, pakan komersial ini harganya juga bervariasi. Seperti produk ekonomis itu biasanya dihargai sekitar 20.000 per ukuran kemasan 800 gram. Sedangkan sedangkan produk yang lebih premium itu kisaran harganya lebih mahal. Namun biasanya produk komersial yang lebih mahal itu biasanya menawarkan kualitas nutrisi yang lebih baik. Boleh di next. Nah, kemudian ada pakan yang harus dihindari oleh anak anjing. Nah, biasanya pada fase pertumbuhan, anak anjing itu memiliki sistem pencernaan yang masih berkembang sehingga lebih sensitif terhadap pakan tertentu. Seperti contohnya ini adalah pemberian makanan manusia yang mengandung bumbu, garam, atau bahan tambahan lainnya yang sebaiknya itu dihindari karena tidak sesuai dengan sistem metabolisme anjing. Kemudian tulang kecil yang mudah pecah itu juga berbahaya karena dapat melukai saluran pencernaan. Kemudian sebagian anak anjing itu tidak mampu mencerna laktosa, jadi bisa dihindari untuk memberikan susu sapi yang dapat menyebabkan diare. Kemudian perlu dihindari juga makanan dengan kandungan lemak tinggi, kandungan gula tinggi. Kemudian dihindari juga memberi makan coklat dan juga bawang-bawangan seperti bawang merah dan juga bawang putih. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, untuk selanjutnya, izinkan saya untuk menjelaskan mineral, vitamin, dan air. Pada fase pertumbuhan atau PAPI, kebutuhan nutrisi itu tidak terbatas pada makronutrien seperti protein dan energi, tapi juga mencakup mikronutrien, yaitu mineral, vitamin, serta air. Itu sebagai komponen yang esensial. Ketiga komponen ini memiliki peran penting dalam mendukung pertumbuhan dan perkembangan, menjaga fungsi metabolisme, serta meningkatkan sistem imun. Oleh karena itu, pemberiannya harus seimbang untuk mencegah gangguan kesehatan akibat defisiensi maupun kelebihan nutrisi. Untuk bagian mineral sendiri, mineral itu merupakan nutrien anorganik yang berperan dalam fungsi fisiologis. Contohnya seperti kalsium dan fosfor. Itu berperan utama dalam pembentukan tulang dan gigi. Sedangkan untuk zat besi berfungsi dalam pembentukan sel darah merah. Selain itu, zinc dan selenium berperan dalam meningkatkan sistem imun serta aktivitas enzim. Selanjutnya, untuk vitamin, merupakan senyawa organik yang berfungsi sebagai pengatur metabolisme tubuh. Contohnya ada vitamin A untuk mata dan imun, vitamin D untuk metabolisme, dan berperan dalam metabolisme kalsium dan fosfor. Lalu vitamin E sendiri berfungsi untuk antioksidan
Dan vitamin B kompleks berperan dalam metabolisme energi serta fungsi syaraf. Kekurangan maupun ketidakseimbangan vitamin dan mineral dapat sebabkan gangguan pertumbuhan dan penurunan kondisi kesehatan. Bisa dilanjutkan? Lalu ada air. Untuk air sendiri merupakan nutrisi yang esensial dan memiliki peran yang penting dalam berbagai proses fisiologis tubuh, termasuk dalam pencernaan, penyerapan nutrisi, sirkulasi, serta aturan suhu tubuh. Pada fase papi, kebutuhan air relatif lebih tinggi dibandingkan anjing dewasa karena tingkat metabolisme yang jauh lebih aktif. Oleh karena itu, air bersih itu harus tersedia, harus bersih dan segar, harus tersedia secara ad libitum atau tidak terbatas, harus selalu tersedia. Kekurangan air dapat sebabkan dehidrasi yang akan berdampak pada penurunan fungsi organ dan dapat berakibat serius apabila tidak segera ditangani. Untuk materi selanjutnya bisa dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, izin masuk. Ini saya akan menjelaskan tentang frekuensi pemberian neonatal. Pada fase neonatal, seluruh nutrisi anjing berasal dari susu induk atau milk befester khusus anak anjing bila diperlukan. Karena kapasitas lambung masih sangat kecil dan kebutuhan energi tinggi. Anak anjing harus diberi makan setiap 2-3 jam, baik siang maupun malam. Jadwal pemberian pakan dilakukan 6-8 kali dalam 24 jam dengan interval merata. Namun, anak anjing yang lebih kecil atau lemah dapat memerlukan frekuensi pemberian yang lebih sering, yaitu sekitar setiap 2 jam untuk memastikan kebutuhan energinya terpenuhi. Yang kedua itu pada fase transisi. Pada fase transisi ini, frekuensi pemberian pakan mulai dikurangi menjadi sekitar 4 kali sehari. Anak anjing masih mengonsumsi susu induk, tetapi sudah mulai diperkenalkan pada pakan padat secara bertahap. Jadwal pemberian pakan dilakukan secara teratur dengan kombinasi menyusui dan pemberian pakan semi padat, seperti bubur atau gruel. Pakan padat biasanya diberikan dalam bentuk yang sudah diencerkan dan diberikan beberapa kali dalam sehari untuk membantu proses adaptasi dari susu ke makanan padat. Bisa di next slide. Yang ketiga itu pada fase sosialisasi. Pada fase ini, frekuensi pemberian pakan mengalami penyesuaian tahap. Pertama itu pada usia 5-6 minggu, diberikan sekitar 4-5 kali makan per hari. Lalu pada usia 6-12 minggu, umumnya diberikan 4 kali makan per hari. Lalu jadwal pemberian pakan sebaiknya teratur dengan jarak sekitar 4 jam. Misalnya jam 7 pagi, jam 11 siang, jam 3 sore, dan jam 7 malam. Yang keempat itu fase juvenil. Pada fase juvenil, frekuensi pemberian pakan mulai dikurangi menjadi 3 kali sehari. Peralihan ini dilakukan dari sebelumnya 4 kali sehari saat memasuki usia sekitar 3 bulan. Jadwal makan sebaiknya tetap teratur dan konsisten dengan pembagian waktu yang merata dalam sehari. Misalnya pagi, siang, dan sore atau malam. Meskipun frekuensi berkurang, porsi per makan disesuaikan agar kebutuhan energi harian tetap terpenuhi. Bisa di next slide. Yang terakhir itu fase adolescent. Pada fase adolescent atau remaja ini, itu sekitar usia 6-9 bulan, frekuensi pemberian pakan anak anjing kita ini mulai mengalami transisi dari 3 kali menjadi 2 kali sehari. Sejak masa sapi hingga sekitar usia 6 bulan. Anak anjing ini umumnya diberikan pakan sebanyak 3 kali sehari untuk mendukung pertumbuhan yang cepat. Meski usia di atas 6 bulan, frekuensi makan dapat dikurangi secara bertahap menjadi 2 kali sehari, yaitu pagi dan sore hari dengan jadwal yang teratur dan konsisten. Baik, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik,
Selanjutnya merupakan masalah umum yang sering terjadi pada papi, di mana yang papi ini dapat mengalami berbagai gangguan pencernaan dan penyakit dikarenakan pakan yang tidak sesuai, terutama disebabkan oleh ketidaksesuaian antara komposisi pakan dengan kebutuhan fisiologis tubuh papi yang masih dalam tahap pertumbuhan. Salah satu penyebab utamanya itu merupakan ketidakseimbangan nutrisi, baik kekurangan maupun kelebihan zat gizi seperti protein, lemak, vitamin, dan mineral. Selain itu, dapat juga disebabkan oleh kualitas pakan yang rendah atau sulit dicerna, perubahan pakan yang secara mendadak, kontaminasi pada pakan, dan juga pola pemberian pakan yang tidak teratur atau jumlah energi yang tidak mencukupi. Adapun masalah-masalah yang dapat terjadi itu contohnya seperti diare, konstipasi, alergi, malnutrisi, hingga gastroenteritis. Bisa di next slide. Baik, selanjutnya itu merupakan monitoring. Monitoring pada papi ini merupakan pemantauan rutin untuk menilai apakah pakan yang diberikan itu sudah sesuai dengan kebutuhan dan mendukung pertumbuhan optimalnya. Monitoring ini penting untuk mencegah nutrisi, obesitas, dan juga gangguan pertumbuhan pada papi. Berikut ini merupakan contoh-contoh dari monitoring, seperti yang pertama itu Body Condition Score atau BCS, yang biasanya itu akan skala 1 sampai 9 dengan idealnya pada skor 4 hingga 5. Lalu ada pertumbuhan. Pertumbuhan ini eh, seperti penimbangan berat badan secara berkala dan juga pengukuran parameter morfometrik seperti tinggi pundak papi, panjang badan dan juga lingkar dadanya. Lalu monitoring kondisi pencernaan ini berupa pengecekan kualitas feses dan juga frekuensi defekasi. Lalu ada monitoring nafsu makan dan juga perilaku. Lalu ada kondisi umum. Kondisi umum ini biasanya seperti pengecekan kulit dan juga bulunya. Dan itu juga ada asupan air dan status hidrasi dengan memantau konsumsi air papi itu sendiri dan juga status hidrasinya apakah dehidrasi atau tidak. Bisa di next slide. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya merupakan kesimpulan. Anjing Intamani, Bali, sebagai salah satunya ras anjing asli Indonesia yang diakui FCI. Anjing Intamani memerlukan manajemen nutrisi yang tepat, terutama pada fase papi yang merupakan periode paling kritis dan dalam siklus hidupnya. Kebutuhan nutrisi pada fase ini mencakup keseimbangan protein, lemak, karbohidrat, mineral, vitamin, dan air yang disesuaikan dengan tahap perkembangan mulai dari neonatal hingga adolescence. Pakan komersial yang telah berformulasi khusus untuk papi dinilai lebih optimal dibandingkan pakan segar karena keseimbangan nutrisinya lebih terjamin. Meskipun kombinasi keduanya dapat dilakukan untuk meningkatkan nafsu makan, beberapa jenis makanan seperti coklat, bawang, dan tulang kecil harus dihindari karena berbahaya bagi kesehatan. Monitoring rutin melalui body condition score, pertumbuhan berat badan, kondisi pencernaan, serta status hidrasi menjadi kunci dalam memastikan tumbuh kembang papi anjing Intamani berlangsung secara optimal dan sehat. Baik, selanjutnya akan saya serahkan kembali kepada moderator. Baik, demikian merupakan sesi presentasi dari kelompok A2. Selanjutnya adalah sesi diskusi. Mungkin bagi teman-teman yang ada pertanyaan atau ingin ditanyakan dapat langsung on mic. Bagi dokter ada saran dan tambahan, kami persilakan. Izin bertanya. Baik, atas nama Igede Adriana Antara, persilakan. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Igede Arena Antara dengan NIM akhir 193. Di sini saya izin bertanya, tadi kalau tidak salah sempat dijelaskan, pada fase sosialisasi dilakukan pemberian pakan secara teratur dengan jarak sekitar 4 jam. Pertanyaannya, mengapa interval waktu 4 jam ini dianggap sangat optimal pada fase sosialisasi? Mungkin sekian saja pertanyaan dari saya. Terima kasih.
Baik, terima kasih banyak atas pertanyaannya Ariana. Mungkin kami tampung dulu karena di sini sudah ada pertanyaan lagi. Mungkin dari Diva, dipersilakan. Izin bertanya, nama saya Diva dari kelas A dengan mahir 142. Izin bertanya, tadi kan di PPT dibilang bahwa papi membutuhkan nutrisi yang seimbang untuk pertumbuhannya. Pertanyaannya, mengapa pakan komersial dinilai lebih unggul dibandingkan pakan segar dalam hal keseimbangan nutrisi? Namun, apakah tetap disarankan untuk dikombinasikan Mohon atau maaf, Diva. bagaimana? Apa boleh diulang karena agak jauh suaranya? Diva, mohon maaf, apa boleh diulang pertanyaannya? Karena tadi sepertinya suaranya agak jauh. Halo, apakah sudah terdengar? Sudah. Ya, jadi izin bertanya. Tadi kan di PPT dibilang bahwa papi membutuhkan nutrisi yang seimbang untuk pertumbuhannya. Pertanyaannya, mengapa pakan komersial dinilai lebih unggul dibandingkan pakan segar dalam hal keseimbangan nutrisi? Namun, apakah tetap disarankan untuk dikombinasikan atau harus dipisah? Sekian dari saya, terima kasih. Jadi terima kasih banyak atas pertanyaannya Diva. Kami tampung dulu. Mungkin apakah ada lagi yang ingin bertanya? Baik, sekali lagi saya bertanya apakah ada yang ingin bertanya? Baik, mungkin karena belum ada pertanyaan lagi, mungkin saya izin langsung menjawab pertanyaan dari Diva tadi terkait pakan komersial dan juga pakan alami bagi papi, apakah tetap eh, disarankan diberikan pakan alami walaupun di pakan yang komersial itu sudah cukup baik untuk papi. Mungkin saya izin menjawab. Em, jadi memang benar bahwa pakan komersial ini lebih unggul karena mungkin dari keseimbangan nutrisinya itu dia sudah terjamin karena sudah diformulasikan sedemikian rupa, kemudian kandungannya juga sudah memenuhi yang memang dibutuhkan oleh papi. Kemudian kalau dilihat dari kebersihannya, kualitas kebersihannya itu sudah terjamin juga karena melewati em, pabrik proses pabrik gitu. Jadi saya rasa itu menjadikan pakan komersial itu lebih unggul. Tapi untuk apakah tetap disarankan untuk dikombinasikan atau tidak, saya rasa em, bisa disarankan untuk tetap diberikan pakan yang alami karena apabila uh, papi itu tidak mau makan pakan komersialnya. Jadi kadang papi kayak apa ya bosen gitu atau nggak mau makan lagi pakan komersial yang biasanya diberikan ke papinya. Jadi untuk apa ya untuk papi itu mau makan lagi kita bisa uh, berikan pakan alami karena pakan alami itu kan dia belum ada proses yang sedemikian rupa seperti pakan komersial. Jadi untuk em, apa teksturnya itu masih baik atau tidak encer seperti makanan komersial, pakan komersial. Kemudian dari aromanya juga berbeda sehingga bisa menambah nafsu makan si apapun itu. Mungkin itu jawaban saya. Apakah dari Diva bisa diterima? Bisa, terima kasih. Baik, terima kasih. Mungkin dari rekan-rekan kelompok saya, apakah ada yang ingin menjawab? Ada satu pertanyaan dari Ariana. Izin masuk. Baik. Mungkin saya izin menjawab pertanyaan dari Gede Ariana tadi, yaitu pertanyaannya
Mengapa interval waktu 4 jam ini dianggap optimal pada fase sosialisasi? Interval 4 jam ini dianggap optimal mungkin karena sistem pencernaan anak anjing sudah lebih berkembang dibanding fase sebelum, mampu menampung dan mencerna pakan lebih besar dan pengosongan lambungnya yang lebih teratur. Lalu pemberian makan dengan jarak ini juga membantu menjaga kestabilan kadar energi dan gula darah sepanjang hari dan membuat jadwal yang konsisten karena membentukkan kebiasaan pemberian pakan yang baik serta mendukung proses pelatihan dan adaptasi perilaku dari papi ini. Mungkin sekian jawaban dari saya. Apakah Gede Arena bisa menerima? Terima kasih akan sudah dapat diterima. Oke, ya terima kasih. Saya masuk ya, Dek. Sebelumnya tolong dicek untuk chat box. Saya sudah kirimkan absen. Silakan di absen ya. Karena sebentar lagi akan saya tutup untuk absennya. Nah, untuk pertanyaan dari Diva tadi sudah dijawab oleh Kania ya. Nah, jadi eh seperti yang kita tahu, pakan komersil itu dia sudah lewat quality control dari pabriknya, sudah dicobakan dan dengan berbagai jenis anjing ya dan approve gitu. Tapi ada juga mungkin pakan komersil yang baik karena di mana mungkin untuk apa namanya ya untuk fibernya itu dia lebih tinggi sehingga mungkin kadar proteinnya jauh lebih rendah. Ya kita nggak boleh nyebut merek ya, tapi ada beberapa pakan komersil yang mungkin em, kandungannya tidak seimbang sehingga dalam itu bisa memicu beberapa penyakit pada anjing kalau kita berikan tidak tepat sesuai dengan usia anjing tersebut. Nah, terkait dengan raw food ya, jadi sebenarnya tidak masalah kok kalau dikasih raw food asalkan perbandingannya komposisinya seimbang. Nah, biasanya kan kalau raw food identik dengan makanan yang dimasak sehari-hari oleh pemilik kan biasanya begitu ya. Atau enggak mungkin diberikan dada ayam atau mungkin hati rebus begitu. Nah, tentunya itu kan tidak seimbang ya untuk komposisinya. Jadi untuk lemaknya kurang, nah kemudian untuk karbohidratnya kurang. Nah, di mana di situ nanti akan terjadi diferensiasi ya. Nah, oleh karena itu sebenarnya tidak masalah kalau dikasihkan raw food asalkan komposisinya seimbang. Jadi kalau misalnya nanti dikasihnya cuma dada ayam tok begitu ya. Otomatis kandungan fosfornya itu dia akan lebih. Kandungan fosfor yang berlebih itu bisa memicu adanya pembentukan kalkuli atau batu ya pada saluran kencingan apabila nanti anjingnya ternyata minumnya kurang. Nah, itu berbahaya. Nah, makanya kalau misalnya kalian kurang bisa menakar untuk komposisi yang pas pada pakan anjing, lebih baik disarankan dengan pemberian pakan komersil. Nah, kemudian terkait juga dengan umur ya. Tadi pertanyaan dari Ariana, kenapa kok di fase sosialisasi itu malah diberikan ada interval waktu 4 jam sekali. Oke, masa sosialisasi itu kan di mana anjing itu baru melek ya, jadi baru belajar mengenal makanan. Jadi kurang lebih di usia 3 minggu sampai 2,5 bulan, 3 bulan ya. Nah, biasanya anjing-anjing umur itu kan lagi gatal-gatalnya tuh karena masih tumbuh gigi ya. Nah, kalau misalnya kita kita tidak takar, biasanya nanti akan terjadi kelebihan makan gitu ya. Kalau misalnya kelebihan pakat, biasanya nanti akan mengganggu saluran pencernaan, di mana di sini saluran pencernaan pada umur sekian itu belum maksimal berkembang. Tidak hanya saluran pencernaan, ginjal juga belum maksimal dia berkembang begitu ya. Jadi kita memang harus takar sedikit-sedikit tapi sering. Ya, jadi kalau pada
papis ini agak PR ya. Jadi kita harus kasih sering tapi dikit-dikit. Nggak boleh langsung banyak sekali karena itu rentan membuat anjingnya blot. Ya, jadi kembung, nanti polik, nah cengeng jadinya ya. Nah itu kenapa kan 4 jam sekali. Jadi dikasihnya dikit-dikit, tapi lebih sering. Nah, di sini mungkin yang perlu saya informasikan juga untuk papis ya. Untuk papis pada masa neonatal yang mungkin tidak ada induk sehingga dia tidak tidak dapat asupan air induk ya. Nah, tadi sempat disinggung bahwa pemberian susu itu sangat tidak disarankan karena sangat tinggi laktosa. Nah, oleh karena itu, kalau misalnya kalian mungkin jauh gitu ya dari pet shop, kira-kira susu dari hewan apa yang bisa menggantikan ya, yang komposisinya lebih dekat, lebih cocok dengan air susu induk. Jadi susu anjing. Kira-kira pakai hewan apa? Susu apa? Ada yang tahu mungkin? Jadi sangat tidak disarankan menggunakan susu sapi. Nah, apa yang disarankan untuk menggantikannya? Izin menjawab, susu kambing ya dokter? Susu kambing ya. Oke. Nah, di sini memang susu kambing itu lebih dekat ya, tidak hanya untuk anjing, tapi untuk kucing juga kita bisa gunakan sebagai pengganti pada masa neonatalnya. Nah, karena di sini untuk kandungan laktosa dari susu kambing itu tidak setinggi dari susu sapi. Ya, tidak setinggi dari susu sapi. Kemudian untuk kandungan oligosakaridanya juga lebih kompleks dia, sekaligus bisa menjadi probiotik alami untuk si papis, di mana papis ini kan istilahnya baru belajar makan ya. Oleh karena itu memang lebih disarankan untuk susu kambing, jangan susu sapi. Kalau susu sapi biasanya akan rentan mengalami diare osmotik. Kemudian karena diare kosong, jadinya bloat ya. Nah, oleh karena itu mungkin akan memicu juga anak anjing itu lebih sering muntah karena tidak ada makanan yang masuk. Mungkin itu yang bisa saya tambahkan untuk kelompok A2. Apakah masih ada pertanyaan? Saya persilakan. Masih ada pertanyaan? Ya, saya rasa Belum cukup ya. ada, Sudah Dek. absen? Iya, baik, terima kasih. Sudah absen semuanya, Dek? Sudah absen? Kalau sudah absen, saya cukupkan ya pertemuan kita malam hari ini. Sisanya untuk 3 topik, nanti silakan kalian pelajari. Kemudian saya akan rencananya akan mengadakan kuis minggu depan. Kalian setuju di hari apa? Jadi kan sekaligus saya akan nilai dan buat pertanyaan dari sana. Saya persilakan kalian setujunya dilakukan di hari apa. Nanti saya setting. Izin dokter, mungkin agak Mm-mm. lowong sedikit di hari Jumat nih dok. Di hari Jumat minggu depan berarti ya. Oke. Nanti untuk waktunya menyusul ya deh ya. Jadi sementara kita kunci di hari Jumat, nanti kita akan lakukan kuis. Untuk UTS biasanya bagaimana ya? Apa sempat diinfokan sama Prof. Ujang untuk UTS? Apakah Eh, izin dok, silakan Ana. untuk UTS Anjing Kita Mani dari kami belum ada berkoordinasi dengan Prof. Puja. Oh ya oke. Ya udah kita kuis dulu ya Dek. Nanti kalau misalnya memang Prof. Ujang minta saya untuk melakukan UTS, nanti saya set lagi untuk soal-soalnya.
Oke, mungkin ada pertanyaan sebelum saya tutup pertemuan kita malam hari ini. Cukup ya? Oke, baik. Kalau sudah tidak ada pertanyaan, terima kasih atas kehadiran kalian. Terima kasih juga untuk kelompok catat C1 dan A2 tadi yang sudah memaparkan tugasnya dengan sangat baik ya. Jangan lupa di saling sharing untuk materi-materi kalian. Kemudian minggu depan kita kuis. Untuk itu, selamat malam. Saya izinkan kalian